Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas Soft Skills 1106. Dan pada video ini kami akan menjelaskan dan juga memparodikan teori Emotional damn it. bukan, Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Untuk itu, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nathanael Asa. Saya Nixon Hendrickson. Saya Cecilia. Saya Valeandre van der Ho. Saya Tariq Zaman Ali. Saya Fondi Loderi. Dan saya William Tan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk menjelaskan apa itu soft skill dan kenapa soft skill itu penting, agar kalian sadar bahwa video ini worth untuk ditonton. Keterampilan lunak atau yang biasa kita sebut dengan istilah soft skill merupakan kemampuan intra dan interpersonal yang berkaitan dengan aspek sosio-emosional. Keterampilan ini memiliki peran penting dalam pengembangan pribadi, partisipasi sosial, dan keberhasilan di tempat kerja. Soft skill melibatkan kemampuan interpersonal, keterampilan komunikasi, kemampuan pemecahan masalah, kerjasama tim, kepemimpinan, adaptabilitas, etika kerja, dan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Soft skill ini sangat penting untuk masa depan karena akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka menjalankan pekerjaan mereka. Soft skill akan sangat membantu seseorang menjadi profesional yang lebih lengkap dan berhasil. Mereka dapat membedakan seseorang dari pesaingnya dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam karir mereka. Selain itu, soft skill juga penting dalam membangun hubungan pribadi yang baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan emotional intelligence? Daniel Goleman, seorang psikolog ternama dunia, menggambarkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola perasaannya sehingga perasaan tersebut diungkapkan secara tepat dan efektif. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah prediktor kesuksesan tunggal terbesar di tempat kerja atau bisa dibilang sangat penting untuk diaplikasikan di lingkungan kerja. Untuk itu, teori emotional intelligence ini memberikan pemahaman dan keterampilan yang penting khususnya bagi kita para mahasiswa. Dengan mengembangkan emotional intelligence, kita dapat meningkatkan hubungan interpersonal, kepemimpinan, manajemen stres, pengambilan keputusan, dan kinerja akademik. Hal ini akan membantu kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan kehidupan perkuliahan dengan lebih baik dan menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memasuki dunia kerja. Emotional intelligence menurut Daniel Goleman terdiri dari 5 dimensi, yaitu self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, dan social skills. Namun, pada video ini, kami secara spesifik akan menjelaskan dan memparodikan salah satu dimensi emotional intelligence, yaitu empathy. Empathy mengacu pada kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, memahami perspektif mereka, dan menanggapi emosi mereka dengan kasih sayang. Empathy sendiri memiliki 5 komponen yang berbeda-beda, seperti understanding others, developing others, service orientation, leveraging diversity, dan political awareness. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai 5 komponen empathy, mari simak penjelasannya. Yang pertama, yaitu understanding others. Komponen ini merujuk pada kemampuan untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Halo? Halo? Kok gitu sih, sayang? Lo kenapa, Pak? Nggak tahu nih, kayaknya gue diputusin cewek gue. Loh, kenapa? Coba cerita. Nggak tahu sih, katanya dia udah dijodohin sama ortunya, sama orang yang kaya. Gue kurang kaya apa? Gue ganteng lagi. Oh, gue ngerti sih perasaan lu. Semangat ya, masih banyak kok cewek yang masih mau sama lu. Selanjutnya, komponen kedua dari empati adalah developing others. Komponen ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami kebutuhan orang lain yang bertujuan untuk membantu bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuannya. Duh, ini apaan sih? Gua gak ngerti. Mau nanya tapi malu. Lu mau? Kok kayak bingung gitu sih? Ada yang mau dibantu nggak? Iya nih. Gua lagi bingung sama materi yang ini sih. Oh iya sih, ini emang agak susah tadi. Tapi gue lumayan ngerti juga sih. Mau gue bantu jelasin nggak? Oh, boleh. Jadi, coba ya, lu posisiin diri lu jadi ayam, terus lu digoreng jadi fried chicken. Komponen yang ketiga yaitu service orientation. Komponen ini merujuk pada kemampuan untuk memberikan suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh orang lain.
atau mampu untuk melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Duh, tinggi banget sih rak bukunya. Gue jadi susah ngambil bukunya nih. Son, lu gak nyampe ambil bukunya. Sini gua ambilin. Ya nih, lagian rak bukunya tinggi banget sih. Ah, lu yang pendek malah nyari rak buku. Will, tolong ya ambil buku di situ dong. Ini malu males namanya. Komponen yang keempat dari empati adalah leveraging diversity. Komponen ini merujuk pada kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan peluang melalui berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Oke guys, ini berhubung udah tugasnya agak mepet. Gimana kalau kita bagi-bagi tugas aja ya? Ada yang bisa bantu gue bikin skrip nggak? Wah, gue jujur agak gak bisa sih buat skripnya. Tapi kemungkinan gue bisa ngedit videonya. Lu suka ngedit ya? Iya. Oh ya udah. Wah, bagus lah. Kalau gitu gue bagian ngevideoin aja gimana? Gue punya kamera juga di rumah. Sekalian kalau misalnya mau syuting di rumah gue juga boleh. Oh gitu. Soalnya gue punya studio. Oh, ya udah deh. Bagus lah kalau gitu. Boleh banget sih. Kalau gitu nanti gue sama Dixon bagian buat skripnya. Gimana? Setuju? Setuju. Oke lah ya. Terakhir, yaitu political awareness. Komponen ini menunjukkan pada kemampuan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan politik, sistem sosial, dan struktur kekuasaan mempengaruhi orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu. Gimana, Tor? Pemilu udah deket. Lu udah tentuin pilihan lu belum? Alah, pemilu nggak penting. Apa sih manfaatnya buat gue? Jangan gitu. Pemilu itu penting, jangan disia-siain. Itu buat masa depan kita, buat masa depan negara kita. Pemilu manfaatnya buat gue apa sih? Paling nanti yang kepilih juga buat korupsi doang. Ya makanya lu pilih tuh yang harus layak dipilih, jangan golput. Kapan kelar masalahnya kalau gitu? Udah deh, nanti kalau udah deket ingetin gue ya. Oke. Pentingnya memiliki soft skill, terutama pengelolaan emotional intelligence, tidak dapat diremehkan. Soft skill termasuk kemampuan dalam mengelola dan menggunakan emotional intelligence, memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam profesional. Pentingnya memiliki soft skill, termasuk pengelolaan emotional intelligence, dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam lingkungan pendidikan, dunia kerja, dan hubungan sosial. Soft skill membantu kita dalam beradaptasi dengan perubahan, berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan orang lain. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global, memiliki soft skill terutama pengelolaan emotional intelligence memberikan keunggulan kompetitif. Ini memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, bekerja sama dalam tim, memimpin dengan empati, dan berkomunikasi dengan efektif di tengah keberagaman dan perbedaan. Dengan demikian, mengembangkan soft skill termasuk pengelolaan emotional intelligence adalah investasi yang berharga dalam diri kita sendiri. Dengan memiliki keterampilan ini, kita dapat mencapai keberhasilan pribadi dan profesional yang lebih baik, membangun hubungan yang sehat dan harmonis, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini dapat membantu kita semua.